Setelah ibuku menikah lagi, dia melahirkan seorang adik perempuan yang sulit aku pahami. Di sekolah, dia menyuruhku untuk menjauh darinya. Ketika teman-teman sekelas menindasku, dia hanya menonton dengan dingin. Aku selalu menganggap dia sangat membenciku. Tetapi sampai aku punya pacar. Suatu malam dia memasuki kamarku di tengah malam. Dengan senyum yang sulit diartikan bertanya pada kakak. "Kamu punya pacar?" Detik berikutnya, dia mencengkeram leherku dengan keras. Dengan amarah membara dalam suaranya. "Pecundang? Apakah aku saja tidak cukup untukmu?" Setelah ibuku bercerai, dia membawaku untuk menikah dengan seorang paman. Paman punya seorang putri bernama Hao Xiang Yao. 1 tahun lebih muda dariku. Ibuku berkata, dia memiliki nilai yang bagus, dan juga sangat pengertian. Tinggal di rumahnya. Hari itu, dia dengan sopan memanggilku kakak. Tersenyum sambil membantu kami mengemasi barang bawaan. Ibuku ikut tersenyum. Pemandangan hangat yang penuh kasih sayang antara ibu dan anak. Tetapi setelah orang tua kami pergi, semuanya berubah. Ketika aku ingin menyentuh piala di lemari kaca karena penasaran, Hao Xiang Yao mendorongku dan berkata, "Jangan sentuh barang-barangku." Wajahnya dingin dan sangat berbeda dari sebelumnya. Sejak saat itu, aku dengan jelas menyadari bahwa dia tidak menyukaiku. Atau lebih tepatnya dia sangat membenciku. Aku pindah ke sekolah tempat Hao Xiang Yao berada. Dan ayah menempatkannya di kelas yang sama. Hao Xiang Yao tersenyum dan berjanji. Orang tua akan menjagaku dengan baik. Tetapi setelah memasuki gerbang sekolah, dia seolah tidak mengenaliku. Dan selalu menjaga jarak dariku. Dia adalah tokoh populer di sekolah. Banyak anak laki-laki diam-diam menyukainya. Di mata mereka, dia cantik, nilainya bagus, kepribadiannya ceria, lembut, tetapi hanya aku yang tahu. Dia sebenarnya orang seperti apa? Suatu hari setelah sekolah, aku lupa membawa kunci. Hao Xiang Yao ada kegiatan klub. Jadi aku pergi ke ruang kegiatan untuk mencarinya. Dan aku melihat seorang adik kelas mengaku padanya. Di tengah sorak-sorai orang banyak, dia menolak dengan senyuman lembut. Dan tidak lupa mengembalikan surat cinta adik kelas dengan gerakan lembut. Kemudian dia melihatnya. Aku membawa senyum Xiang Wei yang ditarik kembali. Perlahan berjalan ke arahku. Aku tanpa sadar mundur selangkah. Di sudut yang tidak bisa dilihat orang banyak, dia akhirnya melepas topengnya. Dengan nada dingin. "Ada apa?" Jika aku lupa membawanya. Dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Aku mengulurkan tangan untuk menerima Xiang Wei. Menerimanya dan melepaskannya. Dengan suara, plak, kunci jatuh ke tanah. Tapi dia mengabaikannya. Berbalik kembali ke kelas. Saat aku membungkuk, aku mendengar seseorang bertanya tentangku padanya. "Aku pasti mengaku padamu lagi ya? Apa kau menerimanya?" Dia tersenyum. Aku tidak menyukainya. Dia. Malam itu, Hao Xiang Yao pertama kalinya mengetuk pintuku di tengah malam. Gadis itu berdiri di luar pintu. Wajah cantiknya di bawah sinar bulan. Dingin tanpa embun beku. Suara yang keluar bahkan lebih dingin. "Mulai sekarang jauhi aku." Setelah menikah lagi, ibuku sangat bahagia. Jadi ketika Paman Bai bertanya padaku apakah Hao Xiang Yao menggangguku, aku tersenyum dan menggelengkan kepala. Saat itu, aku melihat sekilas nasib di mata Hao Xiang Yao. Aku menahannya. Selama ibuku bahagia, tidak peduli apa yang terjadi padaku. Tapi sejak kesalahpahaman bahwa Perdana Menteri Hao Xiang Yao mengaku, situasiku di sekolah semakin sulit. Aku tidak menyangka sesama jenis akan memiliki ciuman meja yang begitu besar terhadap saingan cinta. Di dalam lubang sering muncul barang-barang yang bukan milikku. Rumor bahwa aku adalah pencuri semakin menjadi-jadi. Sejak awal, Hao Xiang Yao hanya menonton dengan dingin. Aku bahkan curiga apakah dia ikut mendorongnya. Tapi aku tetap menahannya. Sampai suatu hari,
Buku pelajaranku penuh dengan tulisan, tidak tahu malu. Setelah sekolah, aku menghapus bekasnya semalaman. Hao Xiangyao entah sejak kapan berdiri di sampingku. Ruang kelas yang kosong. Hanya sisa matahari sore. Warna terakhir. Cukup sesuai dengan namanya. Nada bicaranya tak terkatakan. Sama seperti ibumu. Suara tamparan keras memecah. Ketenangan senja. Pipi gadis itu dengan cepat memerah. Aku mempertahankan posisi tangan terangkat. Menatap tajam ke arah Hao Xiangyao. Aku menahanmu karena ibuku Hao Xiangyao. Jangan berlebihan. Ketidakpercayaan di matanya. Segera. Menghilang seperti bertemu hal yang sangat menarik. Sudut mulutnya tertarik menjadi senyum sinis. Dia perlahan mendekatiku. Secara naluriah ingin mundur. Tapi tidak menghindar. Dia berhenti di dekat telingaku. Hidungnya berhenti sejenak. Seperti bisikan iblis. Kau tamat. Segera mengerti arti kalimat Hao Xiangyao ini. Di sekolah, dia berubah tidak seperti biasanya. Mulai sering menghubungiku. Masuk ke kelas bersamaku. Berdiri di luar pintu dan pulang sekolah bersamaku. Aku tidak bisa menghindar. Yang menyusul adalah pembalasan yang lebih dahsyat. Lem menempel di kursi yang penuh tinta. Setelah bel pelajaran berbunyi, hanya aku yang berdiri dengan bodoh. Tidak ada seorang pun yang membantuku. Hao Xiangyao lewat di sampingku. Dengan senyum di wajahnya. Bertanya dengan nada lembut. Senang? Aku memelototinya dengan tajam. Mereka semua mengira aku akan terus bersabar. Sampai aku menangkap anak laki-laki itu. Justru hari itu dia menyatakan cinta pada Hao Xiangyao di dasar salju. Seorang anak dari kelas lain masuk ke kelas dan membuat keributan. Tidak seorang pun menghentikannya. Dia memegang spidol dan menunduk mencoret-coret mejaku. Aku langsung meraih kerah bajunya. Memutarnya keluar. Suara klakson memenuhi gendang telingaku. Dia meronta dengan sekuat tenaga. Namun aku menariknya semakin erat. Aku menekannya di depan pagar pembatas. Aku menatap koridor. Separuh tubuhnya terkulai di luar. Angin dingin meratap. Wajahnya penuh air mata. Maafkan aku. Dia tidak akan berani lagi. Aku salah, mohon lepaskan aku. Aku takut ketinggian, teriakan ini menarik perhatian seluruh siswa di lantai itu untuk menonton. Aku tetap tidak melepaskannya. Hingga akhirnya kepala sekolah datang bersama beberapa guru dan menariknya. Saat aku pergi, aku melihat Hao Xiangyao di antara kerumunan. Dia mengerutkan kening. Memperlihatkan emosi yang tidak bisa aku pahami. Saat berpapasan dengannya, aku menunduk dan tersenyum. Penuh dengan penghinaan. Setelah kejadian itu, aku mendapat julukan orang gila. Tidak ada lagi yang berani menggangguku. Sikap Hao Xiangyao terhadapku juga mengalami perubahan halus. Pelajaran matematika selesai. Guru mengatur kelompok lain untuk berdiskusi. Karena insiden orang gila tidak ada yang mau bergabung denganku. Semua orang berkelompok 3 atau 5, hanya aku sendiri yang menunduk membaca buku. Mau bergabung dengan kelompokku? Sebuah suara lembut terdengar. Aku mendongak dan melihat ketua kelas Wang Xiaomin. Aku tidak tahu mengapa dia memperhatikanku. Namun aku tetap mengangguk. Setelah pulang sekolah, Wang Xiaomin dengan sangat alami bertanya. Mau pulang bersama? Aku tidak menolak, baiklah. Namun saat sampai di gerbang sekolah, seseorang memanggilku. Ternyata Hao Xiangyao. Aku mengerutkan kening menatapnya. Perlahan mendekatinya. Berhenti di depanku. Dengan senyum yang sangat akrab. Bertanya apakah aku tidak menunggunya? Wang Xiaomin menatap kami dengan heran. Hao Xiangyao seolah baru menyadari keberadaannya. Kami tinggal bersama. Kami adalah tetangga. Aku menyela, benarkah? Wang Xiaomin menggaruk kepalanya. Kalau begitu kalian bersama, aku pergi duluan. Setelah dia pergi, Hao Xiangyao tiba-tiba mencibir. Tetangga?
Aku mengabaikannya, berbalik dan pergi. Sejak saat itu, Hao Xiangyao menjadi semakin aneh. Setiap kali Wang Xiangmin berbicara padaku di sekolah, dalam beberapa menit, Hao Xiangyao pasti muncul, perasaan seperti bayangan ini. Bahkan lebih menjijikan dari bullying sebelumnya. Untuk menyingkirkannya, aku mencoba menjadi lebih dekat dengan Wang Xiaomin. Dalam proses ini, aku dan dia secara bertahap menjadi teman. Dia baik dan lembut. Selalu memikirkan orang lain terlebih dahulu. Adalah keberadaan yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh iblis gelap di hati Hao Xiangyao. Hari Minggu adalah ulang tahun Wang Xiaomin. Dia mengundangku untuk hadir. Kebetulan orang tua dan Hao Xiangyao tidak ada. Aku berdandan dengan cermat. Saat hendak keluar, pintu depan dibuka. Hao Xiangyao kembali. Di bawah cahaya putih dingin ruang tamu. Dia menatapku. Kamu mau kemana? Aku berkata dengan dingin, itu bukan urusanmu. Saat berpapasan, Hao Xiangyao tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku. Lepaskan. Aku mengerutkan kening. Aku bertanya padamu, kamu mau kemana? Itu bukan urusanmu. Dia menekanku ke dinding. Dia menekanku ke dinding. Seluruh tubuh lampu-lampu-lampu. Dalam kegelapan yang pekat. Aku mengangkat tangan yang lain. Namun dia menggenggamnya lagi. Masih ingin memukulku. Dia tertawa dengan rajin. Mengecilkan suaranya. Suaranya di samping telingaku. Menghembuskan udara panas. Jari-jarinya sedikit demi sedikit mengusap wajahku. Kakak. Selama kamu berani menyentuhku, aku pasti akan membalasnya. Meskipun dia tidak bisa melihatnya. Aku juga bisa membayangkan ekspresi puas di wajahnya saat ini. Benarkah? Aku tersenyum. Kemudian menunduk dan menggigit tangannya yang gelisah dengan keras. Hao Xiangyao tersentak kaget karena kesakitan. Dia mendorongku dengan kuat. Aku merasakan rasa darah. Ketika cahaya menyala, ujung telinganya memerah. Ada sedikit rasa malu dan marah di matanya. Tapi dengan cepat dia menyeka bibirnya dengan telapak tangannya, lalu tersenyum dengan bibir merahnya karena rokok. Kenapa kamu tidak mempedulikanku di sini? Aku berbalik dan keluar. Kali ini Hao Xiangyao tidak menghentikanku, tapi selalu mengikutiku dari belakang. Aku mulai berjalan dari jalanan sampai lampu padam. Dia di bawah lampu jalan. Bayangannya tidak jauh dariku. Tidak mengikutiku ke arahku, aku tidak berbalik. Sampai di pinggir jalan. Mengangkat kaki dan berlari. Angin dingin bersiul di telingaku. Kali ini, dia tidak mengejarku. Di sebuah mesin teh bagaimana bayangannya bisa hilang. Aku melepas jaket tebalku. Memperlihatkan kemeja hitam muda. Menarik napas dalam-dalam. Mendorong pintu dan masuk. Wang Xiaomin mungkin tidak memberitahu semua orang. Aku akan datang, aku akan muncul. Saat itu, semua orang diam-diam berhenti. Bahkan teman sekelas yang sedang bernyanyi juga memegang mikrofon. Tertegun. Di ruang karaoke yang remang-remang hanya ada iringan musik yang bergema sendirian. Wang Xiaomin yang pertama memecah suasana kaku. Negatif. Dia tersenyum dan berjalan ke arahku. Matanya berbinar. Tak kusangka kau sudah bangun. Aku mengangguk. Jangan bodoh. Berdiri saja. Dia menarikku untuk duduk. Lalu menunduk melihat teman sekelasnya, Zhang Ming, yang sedang bernyanyi, dan melanjutkan nyanyiannya. Setelah nyanyian dimulai kembali. Ruangan kembali ramai seperti semula. Ada banyak botol minuman di atas meja. Sebelum aku datang, mereka pasti sudah minum banyak, aroma alkohol di udara. Bercampur dengan aroma segar gadis itu. Menghasilkan reaksi yang aneh. Benar-benar, pipinya agak merah. Selamat ulang tahun. Aku berbisik. Terima kasih, dia menyipitkan mata sambil tersenyum. Aku mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku. Hadiah?
Dia sedikit terkejut. Bolehkah aku membukanya? Aku mengangguk. Itu adalah ornamen kucing keberuntungan yang menyipitkan mata sambil tersenyum. Saat pertama kali aku melihatnya, aku merasa dia sangat mirip dengan Wang Xiaomin. Terima kasih. Aku sangat menyukainya. Kadang-kadang ada orang yang melirik dengan rasa ingin tahu. Tetapi semua dihalangi oleh Wang Xiaomin. Sudah sekian lama aku pindah sekolah. Ini pertama kalinya aku merasa menjadi bagian dari kelompok. Seolah-olah aku tidak dikucilkan. Setelah lagu selesai dinyanyikan, beberapa anak laki-laki berjalan ke arah kami. Ketua kelas, ada teman sekelas yang datang lagi. Ayo kita jemput. Wang Xiaomin mengangguk. Berjanji padaku. Tiba-tiba timbul firasat buruk. Berlaku baik pada Xiang Yao. Saat wajah itu muncul, napasku hampir berhenti. Aku menempelkan plester luka di tanganku. Saat memasuki pintu, aku langsung dikelilingi oleh beberapa anak laki-laki. Dengan senyum lebar di wajah. Dengan lembut mengatakan sesuatu. Membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Kemudian dia perlahan mendekat. Berhenti di depanku di sini. Apakah ada orang? Dia menunjuk ke kursi kosong di sampingku. Tidak ada yang menjawab untukku. Hao Xiang Yao duduk dengan sangat alami. Aku menegakkan beberapa cangkir. Berusaha menjauh darinya di celah sempit. Wang Xiaomin tidak menyadari keanehan di antara kami. Malah bertanya dengan polos. Ngomong-ngomong, kalian tetangga kenapa tidak datang bersama? Aku memasang wajah dingin. Kami tidak nyaman. Pergelangan tangannya di samping tubuhnya tiba-tiba digenggam. Dengan sedikit rasa sakit yang kejam. Begitu ya? Wang Xiaomin tampak lega. Aku pikir kalian adalah teman masa kecil. Bukannya aku tanpa ekspresi. Tangan itu semakin mengencang. Saat ini, seseorang memanggil Wang Xiaomin. Dia bangkit untuk menyapa Hao Xiang Yao agar mendekat. Kakak, lampunya redup. Musik bising sepertinya tidak ada yang memperhatikan sudut ini. Dia menatap alis dan mataku. Menunjukkan niat jahat yang biasa disembunyikan. Kamu terlihat sangat cantik hari ini. Jelas itu pujian. Tetapi diucapkan tanpa kehangatan sama sekali. Lepaskan. Aku menahan amarahku. Dia bersikap acuh tak acuh. Tetapi mencubit lebih keras. Hao Xiang Yao seorang pria tampan mendekat adalah primadona kelas. Zhang Yao dia melepaskan tangannya tanpa jejak. Zhang Yao tertawa riang menemaniku minum secangkir. Oke. Dia menyipitkan matanya, oke. Di tengah sorak-sorai, keduanya minum beberapa gelas berturut-turut. Ada apa dengan tanganmu? Zhang Yao bertanya, digigit. Apakah kamu perlu vaksin rabies? Tidak perlu, tatapannya samar-samar tertuju padaku. Dia belum menyegelnya sampai sejauh itu. Aroma alkohol yang kuat dan aroma asap yang menyengat bercampur menjadi satu. Aku merasa sangat jijik. Bangun dan meninggalkan kamar pribadi. Sampai angin dingin bertiup di wajahku. Baru aku tersadar. Aku tidak memakai jaket. Tapi aku tidak ingin kembali. Berdiri di pinggir jalan di bawah selama beberapa menit. Ada suara langkah kaki di belakangku. Wang Xiaomin berlari kecil. Xiaoji, di luar sangat dingin. Kamu lupa membawa bajumu. Dia mengangkat jaketku. Ragu sejenak. Dengan wajah merah, dia berjinjit dan memakaikannya padaku. Aku mencium aroma rumput yang samar dan harum. Setelah dia memakaikannya padaku, dia tidak segera pergi. Melainkan berdiri di sana sejenak. Xiaoji. Dia menarik napas dalam-dalam. Sebenarnya sejak hari pertama kamu pindah sekolah, aku sudah memperhatikanmu. Tapi saat itu, sebuah suara dingin dari ketua kelas menyela perkataannya. Hao Xiang Yao entah sejak kapan juga datang ke bawah. Dia berdiri di depan pintu dengan cahaya latar. Membuat orang tidak bisa melihat ekspresinya. Seseorang mencarimu. Tiba-tiba seseorang muncul, Wang Xiaomin. Merasa sangat canggung. Hao hampir tersandung saat berbalik untuk pergi.
Setelah dia pergi, Hao Xiangyao masih berdiri di tempat. Aku tidak ingin memperdulikannya. Mengangkat kaki dan pergi. Saat berpapasan. Namun dia mengulurkan tangan untuk menghentikanku. Terkadang suaraku sangat dingin. Dia menatapku dengan tatapan aneh. Tiba-tiba berbicara. Dia menyukaimu, itu bukan pertanyaan. Melainkan pernyataan, jantungku berdebar kencang. Dia kemudian bertanya. Kamu juga menyukainya. Apa urusannya denganmu? Aku melepaskan diri. Dia mendorong pintu. Hao Xiangyao memanggil kakakku lagi. Panggilan yang kelam seperti ular berbisa di usia ini muncul. Pasti tidak ada hal baik. Benar saja, kalimat berikutnya. Dia tersenyum. Apa menurutmu aku akan memberitahumu? Dia selalu tahu cara membuat marah. Aku sebelum ini. Ibuku baru saja berbicara tentang bahaya cinta monyet di meja makan. Apa menurutmu aku akan takut dia melihatku? Dengan senyum misterius di matanya. Melambaikan plester di tangannya. Tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Kamu menggigit ini, nadanya sangat aneh. Seolah sedang merajuk. Kamu harus bertanggung jawab, aku mendorongnya, dia sakit. Saat berbalik untuk pergi. Aku mendengar dia tertawa pelan di belakangku. Malam itu ketika aku pulang. Orang tuaku sudah kembali. Hao Xiangyao memakai topeng untuk berakting. Keluarga. Adegan yang mengharukan. Namun di sudut yang tidak bisa mereka lihat, dia bertanya dengan suara pelan. Apa bagusnya dia? Aku tertegun sejenak. Baru menyadari bahwa dia bertanya tentang Wang Xiaomei. Aku mencibir. Dengan marah berkata dia 1000 kali lebih baik darimu. Di bawah cahaya putih dingin. Dia menyipitkan matanya. Menarik sudut mulutnya dengan senyum ambigu. Membuka emosi yang tidak aku mengerti. Benarkah? Matanya seolah menembus diriku. Tapi kakak, kita adalah orang yang sama. Bukankah begitu? Aku selalu berpikir aku menyembunyikannya dengan baik. Bahkan ibuku tidak tahu bagaimana orang lain bisa melihatnya. Tetapi Hao Xiangyao hanya dengan satu kalimat menarikku ke masa lalu yang tidak ingin aku ingat. Aku tidak asing dengan intimidasi yang dialami di sini. Hanya saja saat itu aku adalah pengamat yang tidak peduli. Bahkan ada dorongan dariku di dalamnya. Sebelum pindah sekolah, ada seorang gadis bernama Xie Hanmo yang pernah menyukaiku. Dia mengandalkan latar belakang keluarganya. Membentuk geng di sekolah. Suka menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan segala sesuatu. Saat itu, ada seorang gadis di kelas kami yang selalu mengejekku. Aku memberitahu Xie Hanmo. Sejak itu, gadis ini tidak pernah mengalami hari yang baik. Hari-hari baik dimulai. Aku juga merasakan kepuasan balas dendam. Tetapi sampai dia dengan wajah penuh luka. Dengan mata merah bertanya padaku. Apakah hanya jika dia meninggal? Baru aku rela melepaskannya. Aku tiba-tiba tersadar. Tapi aku belum sempat mencegah. Xie Hanmo. Gadis itu pindah sekolah. Setelah datang ke sini. Setiap kali aku dibully. Dibandingkan dengan amarah. Lebih banyak penyesalan. Aku pikir ini mungkin karma dan aku akan menahannya. Mungkin Tuhan akan bersedia melepaskanku. Selama aku tidak menyebutkannya. Tidak ada yang tahu masa laluku. Tapi Hao Xiangyao entah dari mana mencium aroma bahwa kita adalah jenis yang sama. Di malam awal musim dingin ini. Dia menatapku sambil tersenyum dan berkata. Bahwa kita adalah jenis orang yang sama. Aku tidak membantah mimpiku. Mungkin akan segera dimulai lagi. Tapi Hao Xiangyao tidak melakukan apapun. Dan seperti biasa pergi dan pulang sekolah bersamaku seolah-olah hubungan kami benar-benar baik. Karena kami dekat di sekolah. Rumor tentang kami adalah pasangan menyebar dengan cepat. Aku tidak ingin terlibat dengannya. Setiap hari setelah sekolah aku akan meminjam nama diskusi kelompok. Dan tinggal lebih lama di sekolah bersama Wang Xiaomin. Ibuku menyadari ada yang aneh. Kenapa kamu pulang terlambat akhir-akhir ini? Aku mengatakan yang sebenarnya bahwa aku sedang berdiskusi masalah dengan teman sekelas.
Dia tiba-tiba berhenti dari pekerjaan rumahnya. Teman sekelas laki-laki atau perempuan? Aku terdiam sejenak, teman sekelas laki-laki. Dia jelas tidak percaya. Masalah apa yang tidak bisa kamu tanyakan pada Hao Xiang Yao di rumah? Paman Li Bai berkata bahwa dia selalu menjadi yang pertama di kelas setiap kali ujian. Aku bergumam dan berbalik kembali ke kamar. Baru saja berbelok ke koridor, aku menemukan Hao Xiang Yao berdiri di belakang dinding. Jelas sudah mendengar percakapanku dengan ibuku. Kakak, Bibi benar. Masalah apapun bisa ditanyakan padaku. Dia menatapku dengan cemburu. Aku langsung kembali ke kamar. Tetapi terkadang apa yang ditakutkan itulah yang terjadi setelah hasil ujian bulanan keluar. Nilaiku turun dari sebelumnya dan ibuku memegang rapor. Lihat, Ning Bin tetap yang pertama di kelas. Guru sebaik ini, kenapa kamu tidak bisa belajar darinya? Saya ingin belajar, tetapi orang lain mungkin tidak mau. Hao Xiang Yao entah dari mana muncul. Kenapa saya tidak mau? Kakak, demi membuat ibuku tenang. Aku terpaksa berpura-pura mencari. Setelah pintu ruang belajar Hao Xiang Yao ditutup, aku memasang wajah dingin. Aku ingin belajar. Jangan ganggu aku. Dia tampak polos. Bukankah aku datang untuk membantumu belajar? Aku menatapnya dengan waspada. Jangan menatapku seperti itu, dia membuka halaman buku. Lain kali jika ujian buruk, Bibi akan sedih, kan? Dia selalu tahu bagaimana memanfaatkanku. Dari sudut pandangku, aku bisa melihat bulu matanya yang halus dan hidungnya yang kecil dan bulat. Dan juga ujung telinganya yang memerah karena pemanas. Tiba-tiba aku agak mengerti mengapa dia begitu populer. Tuhan memang memberinya penampilan yang unggul. Bahkan jika jiwanya jahat, itu cukup baginya untuk berpura-pura menipu dunia. Sudah cukup melihatnya? Hao Xiang Yao entah kapan mengangkat kepalanya dan menatapku sambil tersenyum. Dia memiliki sepasang mata peach yang sangat indah dengan pupil yang hitam dan putih. Ketika sedikit menyipit, bisa dibilang menatap anjing pun penuh kasih sayang. Sejak ketahuan olehnya, aku juga malas berpura-pura. Busuk di dalam, semakin dilihat semakin jelek. Dia tertawa acuh tak acuh. Lalu menurutmu siapa yang tulus, Wang Xiaomin? Aku tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menyebut Wang Xiaomin. Membantunya melakukan apa? Tidak ada, senyum di wajahnya menghilang. Berdiri? Hanya merasa dia mungkin tidak bisa mengajarimu seperti ini. Wang Xiaomin memang ketua kelas. Tetapi nilainya selalu tidak terlalu bagus. Hao Xiang Yao berkata seperti ini. Jelas-jelas sengaja merendahkan. Hebat jika nilainya bagus. Tidak. Tapi nilai bagus bisa mendapatkan kesempatan untuk berduaan denganmu. Aura mereka benar-benar kuat. Tiba-tiba aku merasa sangat panas. Dan dia tiba-tiba mendekat dan berhenti 2 inci dari ujung hidungku. Menyipitkan mata. Tertawa dan bilang tidak apa-apa aku jelek. Yang penting kamu cantik. Jelas tahu betapa buruknya dia. Tapi mendengar kalimat ini, jantungku masih berdegup kencang. Jauhi aku. Kata-kata itu terucap. Aku tertegun. Orang yang mengatakan kalimat ini belum lama ini adalah dia setelah beberapa kali les tambahan. Bahkan jika aku membenci Hao Xiang Yao, aku tidak bisa menyangkal bahwa dia memang guru yang baik. Tempat-tempat yang aku tidak mengerti selalu bisa dijelaskan dengan sangat jelas olehnya. Suatu malam, aku mengerjakan pekerjaan rumah di ruang belajar. Aku tertidur entah kapan. Saat aku bangun, ada pakaian di tubuhku. Hao Xiang Yao duduk di samping. Sesekali terdengar suara infus. Ruang belajar yang sunyi. Aku memperlambat dan mempertahankan posisi semula. Napas dan jaket itu penuh dengan aroma sabun yang familiar dan aroma samar seorang gadis. Saat itu, tiba-tiba aku merasa kebencianku padanya sepertinya sedikit berkurang. Tapi hanya sedikit. Setelah beberapa kali diskusi kelompok, Wang Xiaomin menemukanku. Ayah pasif. Apakah kamu sibuk akhir-akhir ini?
Kamu tidak punya waktu untuk berdiskusi masalah denganku. Untuk sesaat aku tidak tahu bagaimana menjawab. Dia sibuk berdiskusi denganku. Hao Xiangyao entah dari mana muncul, Wang Xiaomin menggaruk kepalanya. Juga, kalian berdua dekat, jadi pasti lebih mudah. Dia sepertinya tidak menyadarinya. Suasana tidak baik. Dia berhenti sejenak dan bertanya padaku lagi. Sabtu ini, aku akan mengadakan acara berkemah di gunung dengan teman sekelas. Anggap saja sebagai relaksasi setelah ujian bulanan. Apakah kamu mau ikut? Sebenarnya aku tidak mau pergi, Hao Xiangyao menatapku. Dia tidak pergi. Aku pergi, Hao Xiangyao terkejut. Bagus sekali. Sabtu. Berkumpul di depan gerbang sekolah sampai waktu yang ditentukan. Setelah Wang Xiaomin pergi, Hao Xiangyao menatapku dengan senyum yang sulit diartikan. Tidak menyangka kamu ingin pergi. Aku tidak mau kalah. Ada banyak hal yang tidak bisa kamu lihat, kan? Aku berbalik hendak pergi. Terdengar dia berkata di belakangku. Kalau begitu aku juga ikut, begitulah. Dua orang yang awalnya tidak akan ikut serta dalam kegiatan itu mendaftar secara bersamaan. Pada hari berkemah itu, aku mempersiapkan diri dengan sangat matang. Aku sudah memiliki pengalaman berkemah sejak kecil. Jadi aku tidak merasa asing. Setelah berkumpul di depan gerbang sekolah, semua orang naik bus bersama-sama menuju kaki gunung sesuai rencana Wang Xiaomin. Berjalan kaki ke puncak gunung sebelum matahari terbenam. Berkemah di sebidang tanah kosong di sana. Karena bergabungnya Hao Xiangyao, kegiatan yang tadinya sepi mendadak menjadi ramai. Sepanjang jalan, Zhang Yao selalu berada di sekitar Hao Xiangyao. Aku menundukkan kepala dan berjalan di depan. Mendengarkan suara tawa dan obrolan mereka berdua di belakang. Wang Xiaomin menyusul. Pesimis ya? Nanti kita berkemah bersama ya? Aku menjawab sekenanya. Apakah kita akan berkemah bersama? Aku mendongak melihat wajahnya yang sedikit memerah. Suara Zhang Yao terdengar dari belakang. Hao Xiangyao. Nanti kita jadi tetangga ya? Emosi yang sulit dijelaskan melonjak di dalam hati. Baik. Aku duluan. Hao Xiangyao tidak membuka mulut. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Hao Xiangyao. Aku menyadari bahwa jimat pelindungku hilang. Dia tidak membuka mulut. Aku bantu mencarinya ya. Wang Xiaomin menawarkan diri. Jimat pelindung itu adalah hadiah ulang tahun dari ibuku. Aku selalu membawanya ke gunung. Aku menggelengkan kepala. Kamu harus memimpin rombongan. Aku akan mencarinya sendiri. Aku akan segera kembali. Dia sedikit ragu. Kamu bisa sendiri? Aku ikut dengannya. Di tengah tatapan terkejut Zhang Yao, Hao Xiangyao berjalan ke arahku. Sebenarnya aku sama sekali tidak menginginkan bantuannya. Baiklah. Wang Xiaomin selangkah lebih dulu menyetujui untukku. Kebetulan kalian berdua ada teman. Kami akan menunggu kalian di puncak gunung. Begitulah. Dalam perjalanan pulang, aku punya satu orang lagi. Aku rasa jimat itu mungkin terjatuh di tempat aku turun dari mobil. Karena aku mendengar suara retakan saat turun. Saat itu aku tidak memperhatikannya. Sekarang setelah dipikir-pikir, seharusnya itu jimatku. Aku berjalan dengan cepat. Hao Xiangyao mengikutiku dari belakang tidak terlalu jauh. Tidak terlihat seperti berjalan bersama. Aku pernah melewati gunung ini dan tahu ada jalan kecil menuju bawah. Jadi aku sengaja berbelok ke jalan kecil itu. Ingin menyingkirkan Hao Xiangyao. Dia masih mengikutiku. Aku mempercepat langkahku. Setelah beberapa belokan, aku tidak bisa melihat sosoknya lagi. Aku diam-diam merasa senang. Tiba-tiba kakiku kehilangan pijakan. Aku langsung terjatuh. Berguling beberapa kali sebelum berhenti. Aku berdiri dengan wajah penuh debu. Menyadari bahwa aku jatuh ke dalam sebuah lubang. Mulut lubangnya sangat dalam. Aku tidak bisa memanjatnya sendirian. Saat seseorang sedang sial, minum air dingin pun tersangkut di gigi. Tidak ada jalan lain. Aku hanya bisa memanggil orang.
Hao Xiangyao mengabaikanku. Suara langkah kaki datang dari atas Hao Xiangyao. Detik berikutnya, wajah menyebalkan itu muncul di mulut lubang dan menyuruhku mencari seseorang. Dia tidak bergerak. Malah berjongkok di mulut lubang. Memintaku untuk pergi. Hao Xiangyao berdeham pelan. Berdiri? Benar-benar pergi dengan terang-terangan seperti itu. Udara. Setelah menjadi sunyi. Tiba-tiba aku merasa sedikit takut. Saat aku sedang memikirkan kemungkinan kelaparan sampai mati. Suara gerakan muncul lagi di atas kepalaku. Hao Xiangyao kembali lagi. Ingin aku menyelamatkanmu, aku memelototinya dan berteriak. Kakak, aku terkejut. Kebiasaan apa ini? Tidak membiarkannya mengulangi triknya dan tertawa. Kalau begitu aku pergi. Tapi saat dia bangun kali ini, entah karena tidak seimbang, atau karena kakinya terlalu licin, dia jatuh di sampingku di jalur yang sama seperti aku jatuh. Aku tidak bisa menahan tawa. Biar kau sombong. Wajah Hao Xiangyao menjadi hitam. Setelah 2 detik dia mendongak dan menertawakanku. Lucu. Kupikir dia akan marah. Tanpa diduga dia mendongak dan terdiam. Liang Yao juga tertawa, itu lucu. Kami masing-masing menempati satu kaki. Terdiam beberapa saat. Aku bertanya, bagaimana cara kita keluar? Menunggu orang di sini terpencil. Jelas kita tidak bisa menunggu orang untuk sementara waktu. Kalau begitu kita mungkin mati di sini. Hao Xiangyao tiba-tiba tertawa. Tidak baik? Dia memiringkan kepalanya dan menatapku seperti bunuh diri bersama. Jelas tahu dia sengaja tapi saat bertatapan dengan mata persiknya. Aku masih tidak bisa menahan rasa malu. Siapa yang mau bunuh diri bersamamu? Tenang. Aku tidak tega kau mati, aku mengerutkan kening. Berapa banyak yang kau tipu dengan nada bicara licin seperti ini? Tidak banyak anak laki-laki lugu. Dia tersenyum. Kau yang pertama. Aku tanpa sadar menghindari tatapannya. Kau memanjat ke permukaan. Aku di bawah. Aku akan menarikmu ke atas. Aku tidak menyangka dia akan secara sukarela mengusulkan cara ini. Menimbang pro dan kontra. Aku melakukan apa yang kukatakan, kekuatan seorang gadis tidak terlalu besar. Tapi setelah mengangkat sedikit, membiarkanku berhasil memanjat ke atas. Mungkin karena aku menggunakan terlalu banyak kekuatan. Saat aku memanjat, Hao Xiangyao jatuh ke tanah. Dia menatapku. Kau tidak akan meninggalkanku di sini, kan? Aku mengerutkan kening. Aku tidak sama denganmu. Dia tiba-tiba tertawa. Aku menunggumu. Terkadang, orang harus percaya pada takdir. Seperti ramalan cuaca yang memastikan hari cerah. Namun hujan turun dalam perjalanan kembali mencari orang. Aku terus-menerus melihat penampilan terakhir Hao Xiangyao di benakku. Dan juga kalimatnya, kau tidak akan meninggalkanku di sini, kan? Aku tidak akan seberuntung itu. Aku bertemu dengan teman-teman sekelas yang bersiap untuk kembali di tengah jalan dan menjelaskan situasinya. Semua orang pergi bersamaku untuk menyelamatkan. Hujan semakin deras membasahi Hao Xiangyao. Batu-batu licin sudah muncul di jalan. Firasat buruk kau akan segera celaka terasa sakit di hatiku. Akhirnya ketika kembali ke tempat semula. Aku tertegun. Setengah dari pintu gua runtuh. Aku bergegas seperti angin dan melihat Hao Xiangyao berbaring di bawah. Seluruh tubuhnya basah kuyup setengah. Tubuhnya tertutup lumpur. Hao Xiangyao. Aku berteriak. Dia bergerak dan membuka mata hujan. Meskipun begitu deras, aku masih mengerti gerak bibirnya. Sakit sekali. Dia berkata. Sejak aku mengenalnya, dia selalu dalam posisi tinggi dan perkasa. Kapan dia pernah begitu malu? Karena runtuh? Dari tempatku basah sebuah lereng. Aku melompat turun untuk menyelamatkannya. Saat itulah aku memperhatikannya. Kepalanya berdarah semua. Menetes dari dagunya mengikuti air hujan. Aku tidak meninggalkanmu di sini. Tapi aku terlambat. Maaf. Ketika ambulans datang,
Aku tanpa ragu melompat ke atasnya. Petugas medis menatapku dengan heran. Aku adalah kakaknya. Setelah diperiksa, luka terberat yang diderita Hao Xiangyao ada di bagian atas kepala. Seharusnya saat gua runtuh, dia terkena batu yang jatuh dan pingsan. Malam. Orang tua keluar membeli makan. Aku duduk di depan ranjang rumah sakit. Menatap Hao Xiangyao yang tertidur lelap dengan linglung. Karena rambut Feng Zhen dicukur sebagian. Saat ini dibalut perban. Terlihat menyedihkan dan lucu. Tapi aku tidak bisa tertawa. Aku menyentuhnya dengan lembut. Tisu yang diletakkannya di sisi tubuhnya. Penuh dengan kesejukan. Maaf. Kataku pelan. Di ruang perawatan yang sunyi. Hanya suara detak mesin monitor yang menjawabku. Untuk mengamati Hao Xiang. Yao dirawat di rumah sakit beberapa hari lagi. Selama beberapa hari ini, setiap kali pulang sekolah, aku akan langsung bergegas ke rumah sakit. Kepalaku terbentur. Hao Xiangyao menjadi jauh lebih tenang. Setelah aku muncul, dia tidak mengatakan apa-apa. Seolah-olah dia tidak melihatku. Aku juga tidak berharap dia mengatakan apapun padaku. Anggap saja sebagai pengganti paman Bai untuk menjaganya. Duduk di ruang perawatan dengan tenang mengerjakan pekerjaan rumah. Hari ketiga, ketika aku datang, seorang wanita asing muncul di ruang perawatan. Aku berdiri di pintu. Mendengar dia berbicara dengan Hao Xiangyao. Suara lembut, tapi sedetik kemudian, Hao Xiangyao mencabut jarum infus. Membanting gelas di atas meja ke lantai hingga pecah berkeping-keping. Aku segera mendorong pintu dan bergegas masuk. Jadi, Paman Bai juga masuk bersamaku. Dia menarik wanita itu dan mendorongnya keluar. Tetapi wanita itu mulai menjerit. Sangat berbeda dari kelembutannya tadi. Saat ini, akhirnya aku melihat dengan jelas wajahnya. Itu adalah wajah yang terdistorsi dan gila. Tetapi memiliki kemiripan yang mencolok dengan Hao Xiangyao. Setelah Paman Bai menarik wanita itu pergi, aku baru menyadari darah yang mengalir dari punggung tangan Hao Xiangyao hingga ujung jarinya. Aku menariknya kembali ke tempat tidur, oke? Dia berbaring begitu saja. Aku memanggil perawat untuk merawat lukanya. Dan memasang infus baru untuknya. Seluruh prosesnya sangat sunyi. Tanpa perlawanan apapun. Sangat patuh di luar dugaan. Apakah ada bagian lain yang tidak nyaman? Aku bertanya padanya sambil menatap langit-langit. Tidak menjawab. Masih ada pecahan kaca di lantai. Aku berbalik untuk membersihkan ini. Tiba-tiba aku mendengar dia berbicara. Dia bertanya apakah luka ini sakit seperti yang dia buat. Jantungku berdegup kencang. Aku menoleh untuk melihat bagian rambutnya yang dicukur. Aku bisa dengan jelas melihat ada bekas luka tipis dan panjang. Apakah dia sengaja melakukannya? Suaraku sedikit bergetar. Hao Xiangyao menunduk. Dia memukulnya dengan botol alkohol saat mabuk. Aku tidak tahu harus berkata apa. Atau aku tidak tahu bagaimana cara menghibur. Seorang anak yang tumbuh besar dengan kekerasan dalam rumah tangga dari ibunya sejak kecil. Di luar jendela, aku tidak tahu kapan mulai hujan. Cuaca akhir-akhir ini selalu aneh seperti ini. Aku berdiri. Ingin mencari Paman Bai kembali. Dia tiba-tiba meraih tanganku. Aku langsung membeku. Jangan pergi. Aku pertama kali melihat ekspresi seperti ini di wajah Hao Xiangyao. Matanya merah. Rapuh seperti anak kecil. Aku tiba-tiba terdiam. Ada tempat lembut di hatiku. Muncul perasaan yang berbeda. Aku menggenggam tangannya kembali. Berbisik. Aku tidak pergi, kekuatan di tangannya. Tiba-tiba berkurang sebagian besar. Memalingkan wajahnya ke dalam. Suara hujan, gerimis, membuat bangsal menjadi lebih sunyi. Setelah berita itu, dia berbisik meminta maaf padaku. Setelah Hao Xiangyao keluar dari rumah sakit, sepertinya dia telah berubah. Di tempat yang tidak bisa dilihat orang tuanya. Sikapnya padaku sepertinya juga menjadi lebih lembut.
Tidak lagi memanggilku kakak dengan nada sinis, tetapi memanggilku Xiao Jiba seperti orang seusia pada umumnya. Aku sedikit tidak terbiasa. Awalnya aku pikir dia sadar. Tapi dengan cepat aku menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Dia memiliki semacam obsesi tidak normal terhadapku. Ingin berada di sisiku setiap saat. Mengisolasi aku dari segalanya. Aku harus memikirkan cara untuk membangkitkan perhatianku. Membuatku hanya melihatnya. Ini tidak normal. Aku mulai merasa tidak nyaman. Ini tepat ketika Hao Xiangyao menerima penghargaan siswa berprestasi dan turun dari podium. Puncaknya adalah ketika dia dengan paksa memasukkan sertifikat ke dalam pelukanku. Teman-teman sekelas semuanya iri. Dalam tatapan itu, aku dengan jelas merasakan caranya mendeklarasikan kepemilikannya yang hampir vulgar dan kekanak-kanakan. Terakhir kali aku naik ambulans, Wang Xiaomin menjelaskan kepada teman-teman sekelas bahwa kami adalah tetangga. Jadi mereka tidak tahu tentang perhatian tulus kami. Dia memiliki obsesi posesif. Aku merasa aku harus melakukan sesuatu. Aku menemukan Wang Xiaomin, bisakah aku memintamu untuk membantuku dalam sesuatu? Dia tidak berani menatapku. Bisakah kamu berpura-pura menjadi pacarku? Wajah Wang Xiaomin langsung memerah. Di tengah tatapan ingin tahu, dia tidak banyak bertanya. Dan langsung setuju. Di bawah publisitasku yang disengaja, rumor tentang aku dan Hao Xiangyao menghilang. Yang muncul adalah diskusi tentang aku dan Wang Xiaomin. Bagaimana mereka bisa bersama? Bukankah Wang Xiaomin selalu menyukai Xiao Ji? Apakah kamu tidak tahu? Bukankah Hao Xiangyao juga menyukainya? Mungkin itu hanya rumor. Sekelompok gadis di kelas berdiskusi sambil menatapku. Selama periode waktu ini, aku sengaja menghindari teman-teman dan melakukan segalanya dengan Wang Xiaomin. Dan Hao Xiangyao juga tidak seperti biasanya. Tidak mengikutiku setiap saat. Tetapi matanya seperti menginjak pisau. Dia bahkan kadang-kadang terlambat ke sekolah. Karena nilainya bagus, para guru menutup mata. Tetapi hari ini dia menabrak kepala sekolah. Sudah berapa lama pelajaran dimulai? Apakah kamu tahu? Meraih peringkat pertama di kelas dan menjadi sombong seperti ini. Kepala sekolah menghalangi dia di pintu kelas. Merasa dirinya hebat. Lain kali masih bisa ikut ujian. Pertama. Jika biasanya, Hao Xiangyao pasti tersenyum. Mengatakan beberapa kata yang baik. Memberi cukup muka pada kepala sekolah. Tapi belakangan ini seluruh dirinya penuh energi. Atau bisa dibilang dia sudah malas memakai topeng dan berpura-pura bisa. Dia tanpa ekspresi, kepala sekolah terdiam sejenak. Akhirnya menjambatnya, mengkritiknya habis-habisan dengan marah. Meninggalkan kalimat, berbakat tapi tidak bermoral. Menghukumnya berdiri di depan pintu sampai bel berbunyi. Baru kemudian selesai. Setelah Hao Xiangyao masuk ke kelas, membawa embusan angin dingin, aku tidak bisa menahan diri untuk menoleh ke belakang. Dia seperti merasakan sesuatu. Kebetulan mendongak dengan tatapan dingin. Seperti saat pertama kali bertemu. Ketika dia menyuruhku untuk tidak menyentuh barang-barangnya. Aku segera menarik kembali pandanganku. Sepanjang hari, aku merasa gelisah. Mulai meragukan apakah tindakan ini benar. Akhirnya aku tetap meyakini tindakanku. Bahkan jika Hao Xiangyao memberitahuku, ibu paling banter hanya akan mengkritik. Tapi begitu hubungan antara aku dan Hao Xiangyao mulai berubah. Itu adalah bencana yang tidak dapat dipulihkan. Aku tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Hubunganku dan Wang Xiaomin. Hao Xiangyao tidak memberitahuku. Ibu. Semuanya sama seperti sebelumnya. Kecuali Hao Xiangyao yang kembali bersikap dingin. Aku merasa cemas. Setelah beberapa hari, perlahan menjadi tenang. Dan kembali meyakini tindakannya sendiri. Hao Xiangyao dan aku merasa gelisah. Padahal ini adalah hal yang aku inginkan sebelumnya. Malamnya, ibu menyiapkan hidangan yang mewah. Menyuruh Hao Xiangyao makan lebih banyak untuk memulihkan diri. Jika dulu,
Dia pasti akan tersenyum dan mengiyakan serta menurutinya. Tapi kali ini dia hanya bergumam, Tidak makan banyak lalu meninggalkan meja makan. Apakah Lin Bing sedang tidak dalam suasana hati yang baik belakangan ini? Mungkin karena tekanan belajar yang besar. Terakhir kali ibu kandungnya datang ke kamar rumah sakit. Aku dan Paman Bai secara diam-diam tidak berhenti. Benarkah? Ibuku menatapku dengan pasrah. Sepertinya kamu masih kurang berusaha. Aku mengangguk asal-asalan. Ibu akhir-akhir ini akan mengikuti ujian SIM. Dia dan ibu bekerja keras hingga larut malam. Berbaring di tempat tidur pada malam hari. Dia, ibunya, menggelengkan kepala dengan bingung. Dia seharusnya melihat bahwa hubunganku dengan Wang Xiaomin sangat dangkal. Aku tidak tahu persis sampai sejauh mana dia melihatnya. Namun sekarang, sikap dinginnya padaku sudah menjadi hasil yang aku inginkan. Ini sudah cukup. Saat sedang berpikir, aku tiba-tiba mendengar ketukan pintu yang sangat jelas di malam yang sunyi. Aku tidak bergerak. Ketukan terdengar lagi dari luar. Takut membangunkan orang tua. Aku segera bangun, membuka pintu. Ternyata Hao Xiang Yao berdiri di luar pintu. Dia menatapku. Dengan bantuan cahaya bulan, aku bisa melihat ekspresi menyeringai. Asing dan jauh. Aku tanpa sadar mundur. Sambil mundur, aku mendengarnya bertanya sambil tersenyum. Kakak, kamu sedang jatuh cinta? Aku membuka mulutku. Saat aku membuka mulutku, dia tiba-tiba melangkah maju dengan kasar. Mendorongku ke dinding dengan pasrah. Merebutku satu orang saja tidak cukup. Begitukah? Sentuhan dingin di punggungku menjalar ke seluruh tubuh. Tetapi di depanku adalah suhu tubuh yang panas membara. Dia menggertakkan gigi. Suara giginya sangat dekat. Di bawah cahaya bulan yang dingin, ada urat merah di matanya. Dia tidak tersenyum. Namun takut menimbulkan suara yang terlalu besar. Dan membangunkan orang tua. Dia tidak melepaskan tangannya. Malah perlahan mendekat. Napasnya semakin dekat. Aku tidak bisa mundur lagi. Perasaan malu yang tak terlukiskan. Seperti ombak yang menerpa ujung hidungnya. Hampir menyentuhku, aku memalingkan wajah. Suaraku sedikit bergetar. Hao Xiang Yao adalah kakakmu. Gerakannya tiba-tiba berhenti. Tidak tahu sudah berapa lama. Dia melepaskanku dan mundur selangkah. Dengan tatapan lesu untuk waktu yang lama. Dia tersenyum pahit dan berbalik pergi. Kembali ke kamar yang sunyi. Aku perlahan terduduk lemas di lantai. Jika aku membenci Hao Xiang Yao, aku bisa langsung mendorongnya. Menjauhinya? Seperti awalnya? Tapi mengapa aku repot-repot mencari Wang Xiaomin untuk berpura-pura menjadi pacar? Mengapa aku menekankan saat dia mendekat? Aku adalah kakakmu. Dalam kegelapan sepertinya hanya jantung yang berdebar. Jawab aku sekali lagi. Sekali lagi. Setelah berkencan dengan Wang Xiaomin selama 2 minggu. Aku berinisiatif untuk putus. Melakukan ini padamu. Terlalu tidak adil. Aku meminta maaf dengan tulus. Melakukan hal yang sangat egois. Maaf. Wang Xiaomin melambaikan tangannya berulang kali. Tidak perlu minta maaf. Dia berhenti sejenak dan dengan malu-malu menggaruk kepalanya. Sebenarnya aku juga punya motif tersembunyi. Lagi pula tidak semua orang mengajukan permintaan seperti ini. Aku akan menyetujuinya. Apa yang dia katakan sudah sangat jelas. Aku hanya bisa menundukkan kepala dan berpura-pura bodoh. Tapi orang lain tidak tahu tentang putusnya kami. Zhang Yao mengetahui bahwa aku dan Hao Xiang Yao adalah tetangga. Dan karena aku sedang menjalin hubungan. Setelah mengesampingkan kemungkinan aku sebagai saingannya. Dia sering berinisiatif untuk berbicara denganku. Awalnya hanya mengobrol denganku di kelas. Kemudian berkembang hingga mengajakku bermain bersama. Saat berpacaran, aku menemukan bahwa meskipun dia tampan, kepribadiannya secara tak terduga sangat polos. Suka dan benci secara terang-terangan dan jujur. Alasan dia mengajakku keluar kali ini ternyata adalah untuk
tidak bisa mengenali. Ini aku langsung aku dia tidak enak dipandang. Dia sangat takut padamu, dia pasti akan datang untuk membunuh semangatnya. Bai King ini adalah orang yang sebelumnya melakukan perundungan. Adik kelasku. Aku ingin pulang setelah sekolah. Kamu ikut denganku sebentar. Tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk berhubungan baik dengan anak laki-laki yang menyukai Hao Xiang Yao. Tampaknya membuktikan bahwa kita hanyalah hubungan saudara. Hanya menunggu 5 menit. Oke. Aku tidak tahu siapa yang mengatur makan malam ini. Sekelompok siswa sekolah menengah bersikeras untuk belajar dari orang dewasa minum dan makan bersama. Ketika aku memasuki ruangan, bau asap yang menyengat menyambutku. Aku tanpa sadar mengerutkan kening. Bo King belum datang. Zhang Yao berbisik di telingaku. Tunggu sebentar lagi. Oke. Aku tidak ingin tinggal lebih lama sedetik pun. Tetapi aku sudah berjanji pada orang lain. Aku tidak bisa pergi lebih awal. Lagi pula, aku hanya menunjukkan wajahku. Aku tidak akan rugi apapun. Melihat ekspresi ketakutan dari pelaku perundungan sebelumnya. Itu juga semacam kesenangan. Berpikir seperti ini, aku tinggal lebih lama. Pintu didorong terbuka. Aku mendengar suara kecil Bo King. Aku mendongak. Seluruh tubuhku tertegun di tempat. Rasa dingin menjalar dari telapak kaki ke seluruh tubuh yang penuh asap. Di samping Zhong Bo King berdiri seseorang yang tidak ingin kulihat seumur hidupku. Xie Hanmo. Kepingan-kepingan yang ingin kusingkirkan dengan susah payah itu. Sedikit demi sedikit menyusun kenangan yang lengkap. Aku pernah menjadi orang yang dirawat oleh pelaku perundungan. Ini adalah masa lalu yang tidak akan pernah bisa kutebus seumur hidupku. Dalam kehidupan yang hingar-bingar, Xie Hanmo juga melihatku. Mata bertemu. Aku mendengar suara Bo King memperkenalkan sepupuku, Xie Hanmo. Xie Hanmo menatapku dan tersenyum sinis. Senang bertemu denganmu. Aku sebelumnya tidak mengerti dari mana Bo King belajar cara melakukan perundungan. Sekarang setelah aku tahu bahwa Xie Hanmo adalah sepupunya. Aku langsung mengerti bahwa ini adalah hubungan darah dan pengaruh lingkungan. Kebetulan dia mungkin mendengar bahwa Zhang Yao membawaku. Oleh karena itu, membawa Xie Hanmo, seorang pemimpin geng terkenal, hanya untuk mengumpulkan keberanian. Tetapi dia seharusnya tidak berpikir bahwa aku dan Xie Hanmo adalah teman lama. Dulu perpisahan kami sangat tidak menyenangkan. Aku mempertanyakan mengapa dia selalu menggunakan kekerasan dalam segala hal. Dia mencibir padaku, ibuku membantumu melampiaskan amarah. Tapi kamu malah menyalahkanku. Apakah kamu perlu melakukan hal yang berlebihan? Sekarang kamu merasa itu berlebihan? Sorot mata Xie Hanmo sangat dingin. Berita, ya? Sebenarnya, kita semua sama. Sama-sama orang berdosa, sama-sama harus masuk neraka. Kalimat ini menjadi mimpi burukku untuk waktu yang lama. Aku terus mengingatnya. Melupakan. Kemudian mengingatnya lagi. Sampai aku dibuli oleh Bo King dan menjadi korban. Dibandingkan dengan kebencian, dia lebih banyak rabun dekat. Ketenangan yang tersembunyi. Kali ini akhirnya aku tidak perlu masuk neraka. Di ruang pribadi. Aku tidak terkejut dengan situasi negara seperti yang dibayangkan Zhang Yao. Sebaliknya, karena kemunculan Xie Hanmo, aku meninggalkan jamuan makan lebih awal. Keluar dari pintu. Aku hampir berlari sepanjang jalan. Tapi aku masih dihentikan oleh Xie Hanmo yang mengendarai sepeda motor dengan anak buahnya di tengah drum mesin. Aku terpaksa berhenti. Ada apa? Aku sangat waspada. Dia melepas helmnya. Dan memberi isyarat kepada anak buahnya untuk pergi dan berbicara denganku. Aku tidak bergerak sebelum pindah sekolah. Dulu sekali, dia menarikku ke dalam gang yang gelap gulita. Dan menyuruh sekelompok orang memegangi tubuhku dan menyentuhku. Untungnya, aku berhasil melarikan diri saat itu. Dia tersenyum dan mengangkat tangannya untuk menyentuh bahuku. Aku menghindar dengan tiba-tiba. Dia tertegun, berbalik dan mematikan rokoknya. Masih sangat waspada. Aku mundur. Mengamati rute pelarian yang memungkinkan.
Dia tiba-tiba maju dan menghalangi pandanganku. Dulu aku bisa membiarkanmu lari. Sekarang coba kamu lari. Aku hanya merasa jijik yang luar biasa, enyahlah. Dia seperti mendengar sesuatu yang lucu. Apa katamu? Aku menyuruhmu pergi. Kau benar-benar mencari mati. Sambil berkata. Dia memberi isyarat ke samping. Seorang adik dengan sosok yang familiar maju. Bergegas maju. Seolah ingin menghalangi jalanku. Coba sentuh dia. Xie Hanmo tertegun beberapa detik. Kau ini siapa? Mencari mati. Sambil berkata, sebuah pukulan keras menyapu. Aku berseru kaget. Tetapi melihat Hao Xiang Yao dengan mudah menghindar. Kemudian menggunakan momentum untuk membalas dengan keras. Sebuah pukulan mendarat dengan telak di wajah Xie Hanmo. Dia langsung mulai mimisan. Memanfaatkan rasa sakitnya, Hao Xiang Yao melakukan kuncian terbalik yang indah. Menekannya dengan kuat di tanah. Aku berdiri di samping dan tercengang. Hao Xiang Yao menodongkan gunting ke tenggorokannya. Dengan marah menegur para adik di depannya, semuanya pergi dari sini. Kalau tidak aku akan menusuknya sampai mati. Xie Hanmo yang terkenal dengan tinjunya, kapan pernah menderita seperti ini? Tetapi saat ini dia ditekan oleh Hao Xiang Yao di bawahnya. Sama sekali tidak bisa bergerak. Kalian cepat pergi. Cepat pergi. Kelompok adik itu pergi dengan kesal. Akhirnya Hao Xiang Yao melepaskannya. Dia mulai memarahiku. Sialan. Kau pria lemah. Di mana-mana menarik perhatian wanita. Belum selesai dia memaki, Hao Xiang Yao mengangkat bagian belakang lehernya. Dengan keras membenturkannya ke tanah. Kali ini bukan hanya hidung, dahi juga mulai berdarah. Aku salah. Aku benar-benar salah. Kak, darahnya mengalir. Ke mataku. Kau cepat lepaskan. Aku sedikit khawatir. Hao Xiang Yao mendengus dingin. Melemparkan Xie Hanmo. Kali ini dia akhirnya jujur. Sendirian berlutut di tanah menyeka matanya. Hao Xiang Yao menatapku. Berbalik dan pergi. Aku cepat mengikutinya. Kenapa kamu kebetulan ada di sini? Tentu saja aku tidak percaya. Mungkin setelah sekolah. Ketika aku dan Zhang Yao pergi bersama. Dia sudah mengikuti. Aku terus mengikutinya dari belakang. Kamu hebat sekali dalam berkelahi. Dulu belajar jujutsu waktu kecil. Dia menjawab dengan linglung. Benarkah? Bisakah kamu mengajari aku? Aku benar-benar ingin marah. Ajari aku sedikit saja juga boleh. Kamu ini menyebalkan ya? Malam itu, jalan pulang terasa sangat panjang. Tapi aku mengikuti di belakang gadis itu. Melihat lampu jalan memanjangkan bayangan kami. Hatiku merasakan kedamaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Setelah malam itu, aku dan Hao Xiang Yao mengembangkan pemahaman diam-diam. Setiap kali pulang sekolah. Tidak peduli siapa yang pergi duluan. Selalu bisa bertemu di jalan pulang, sebuah persahabatan tanpa kata-kata. Meskipun untuk waktu yang lama setelah itu. Hubungan antara aku dan Hao Xiang Yao. Dia perlahan menjadi ceria kembali. Sekali lagi menjadi gadis berkilauan yang sering berdiri di podium penghargaan. Meskipun aku tahu itu adalah topengnya. Tapi aneh. Aku memiliki ilusi bahwa dia dilahirkan untuk menjadi seperti itu. Dia membantuku belajar. Mengingat ulang tahunku dan mengajakku bermain. Membelikanku barang-barang aneh. Ibuku selalu berkata. Tidak menyangka kedua anak itu begitu cocok. Kupikir hubungan kami benar-benar takdir. Mungkin seperti saudara kandung sedarah. Jika hidup berjalan dengan tenang seperti ini, mungkin kami akan seperti saudara lainnya. Bersama-sama memasuki universitas impian. Bersama-sama lulus. Bersama-sama tumbuh dewasa. Tetapi perubahan selalu terjadi secara tak terduga. Ibuku pada ulang tahun pernikahan pertamanya. Dia akhirnya mendapatkan SIM yang sangat dia impikan. Untuk memberi kejutan pada Paman Bai. Dia berencana untuk melakukan perjalanan darat sendirian secara diam-diam untuk berlatih mengemudi pada hari peringatan. Itu adalah hari Jumat sore.
Aku sedang duduk di kelas mendengarkan pelajaran fisika yang membosankan. Kepala sekolah tiba-tiba masuk. Membawaku keluar dari kelas. Sebuah firasat buruk. Sangat kuat dan negatif. Ayah. Teman sekelas dan guru ingin mengatakan sesuatu padamu. Kamu harus tetap tenang. Dia menatapku dengan tatapan iba dan tak berdaya. Ibumu mengalami kecelakaan mobil. Sekarang di rumah sakit. Kepalaku meledak. Kemudian aku baru tahu bahwa wali kelas masih berbaik hati saat itu. Ibuku terlindas truk. Badan mobilnya rusak parah. Meninggal di tempat. Saat itu aku pikir ibuku masih diselamatkan. Berpikir bahwa dia akan baik-baik saja. Jadi, ketika aku tiba di rumah sakit dan menghadapi mayat yang dingin, aku hampir pingsan. Aku tidak punya apa-apa. Sekarang bahkan ibu tercinta pun sudah tiada. Aku tidak ingat bagaimana aku melewati waktu itu. Aku hanya ingat matahari terbit dan terbenam. Lalu terbit dan terbenam lagi. Aku tidak bisa tidur sepanjang malam. Kadang-kadang tertidur, semua mimpi tentang ibu. Dia bertanya apakah aku belajar dengan baik. Apakah aku menjalani hidup dengan baik. Aku mengangguk dengan panik. Memohon padanya untuk kembali. Aku terbangun, kecuali noda air mata dingin di bantal. Tidak ada yang tersisa. Aku tidak lagi keluar rumah. Dan aku tidak ingin ayah kandungku dari sekolah menemukan aku dan ingin membawaku ke kota lain untuk tinggal. Paman Bai menanyakan pendapatku. Aku tidak melihatnya. Hao Xiang Yao mengangguk setuju. Meskipun ayah kandungku sudah berkeluarga. Tetapi dibandingkan dengan tinggal bersama ayah tiri, tampaknya lebih sah. Pada hari keberangkatan, Hao Xiang Yao memberiku sebuah kotak. Aku membukanya, itu adalah jimat yang diberikan ibuku. Tapi aku kehilangannya saat perekrutan. Bagaimana bisa ada di sini? Aku menatap Hao Xiang Yao dengan bingung. Aku membuatnya yang baru berdasarkan ingatanku. Aku tidak tahu apakah itu mirip dengan milikmu. Aku menatap jimat itu. Tiba-tiba tersenyum. Air mata keluar. Aku menjawab. Persis sama. Ayah kandung mengurus kepindahanku. Aku kembali ke rumah untuk mengemasi barang-barang. Hari itu hujan sangat deras. Aku menatapnya sebentar. Aku menemukan jimat yang diberikan Hao Xiang Yao kepadaku juga hilang. Aku menatap pergelangan tangan yang kosong. Perasaan tak berdaya akan takdir. Mencekiku erat-erat. Aku berlari keluar rumah seperti angin. Tapi hujan sangat deras. Aku sama sekali tidak tahu harus mencari kemana. Berjalan terus di sepanjang jalan. Hujan semakin reda. Awan-awan menutupi kesunyian. Aku tiba-tiba tersadar. Tidak mungkin ditemukan. Sama seperti ibu yang telah meninggal tidak mungkin kembali. Aku berbalik dan kembali. Tapi justru di jalan pulang, seluruh tubuh basah kuyup. Aku diseret ke gang yang panjang. Saat mendongak, aku melihat wajah terdistorsi Xie Hanmo. Aku dibanting ke tanah oleh sekelompok anak buahnya. Akhirnya aku bisa menangkapmu sendirian. Dasar pengecut. Aku lihat bagaimana kau kabur hari ini. Sambil berkata. Dia mengulurkan tangan dan merobek. Kerahnya ditarik paksa olehnya. Sekelompok orang mengelilingiku dan mengambil foto. Kak! Apakah ini agak berlebihan? Saat itulah aku menyadari. Di belakangnya masih berdiri seseorang. Bo King? Bukankah dia yang menekanmu di depan pagar? Kau lupa, tapi aku tidak lupa. Tapi karena kau seperti ini, ibumu membantumu melampiaskan amarah. Kenapa banyak bicara? Bo King tiba-tiba terdiam. Tidak ada yang menyela. Xie Hanmo semakin tidak terkendali. Aku ditahan oleh sekelompok orang. Tidak melawan. Sekali adalah tamparan keras. Kakak, dia mimisan. Mungkin dia benar-benar tidak tahan lagi. Berlari kecil meninggalkanku. Tiba-tiba berbicara. Ibuku meninggal?
Bukan urusanku. Melihatnya, dia pasti tidak akan melepaskanmu. Hujan yang sunyi membesar-besarkan semua ketakutan. Xie Hanmo mengumpat, berdiri, tiba-tiba menendang bagian bawah tubuhku. Sial! Aku meringkuk kesakitan. Melihat punggungnya yang pergi. Saraf yang tegang akhirnya rileks. Aku tidak tahu bagaimana cara pulang dengan noda darah membeku di wajahku. Seluruh tubuh memar dan berlumpur. Aku melilitkan leherku dengan pakaian yang berbeda. Terhuyung-huyung kembali ke rumah. Pintu tertutup. Saat itu, suara hujan akhirnya mereda. Tidak tahu berapa lama. Aku mendengar isak tangis tertahan seorang gadis muda. Dia menjatuhkan pisau ke tanah. Dia berbalik. Memelukku erat. Aku membenamkan diri dalam pelukannya. Hidungku dipenuhi dengan aroma sabun yang harum. Air mata terus mengalir. Maafkan aku. Maafkan aku. Dia terus meminta maaf. Aku mengangkat kepalaku. Meletakkan jari telunjukku di depan bibirnya. Menggelengkan kepala. Dia menatapku dengan bingung. Seperti anak kecil yang kebingungan. Aku menarik jariku kembali. Dengan lembut dan tulus mencium bibirnya yang indah. Aku pikir aku akan selalu ingat. Di hari hujan yang suram itu. Aku memberikan ciuman pertamaku yang polos kepada seorang gadis yang menangis. Dan berkata kepadaku. Maafkan aku. Tidak peduli bagaimana awal cerita. Akhir cerita. Aku memilih untuk memaafkan pertemuan kita. Tidak seindah itu. Kita pernah mengarahkan pisau ke Tauzi. Aku tersandung dan jatuh sepanjang jalan hingga sekarang. Aku harus mengakui. Rahasia yang terkubur sangat dalam di hatiku. Sepertinya aku menyukainya. Hidup tidak seperti cerita di mana setelah menyadari perasaanmu, kamu bisa bersama orang yang kamu sukai. Setelah mengemasi barang bawaanku, ayah kandungku datang menjemputku. Aku meninggalkan kota ini. Meninggalkan orang-orang dan hal-hal yang kucintai dan kubenci. Awalnya aku mencoba menghubungi Hao Xiang Yao. Tetapi baik pesan maupun email menghilang tanpa jejak. Kemudian secara kebetulan aku menghubungi Zhang Yao. Dia menjelaskan kepadaku. Hao Xiang Yao pindah sekolah. Tidak tahu kemana. Aku juga tidak bisa menghubunginya. Bahkan pengagum beratnya pun tidak tahu. Sepertinya dia sengaja tidak ingin menghubungi orang lain. Perlahan aku juga menyerah. Hanya saja sesekali di tengah malam. Aku akan memikirkan gadis yang pernah melindungiku dengan segala cara. Aku tidak tahu apakah dia masih ingat ciuman saat perpisahan itu. Jika aku ingat kenapa. Bertahun-tahun kemudian, aku tidak pernah berhubungan lagi. Aku tidak hidup terlalu baik di rumah ayah kandungku. Ibu tiri melahirkan seorang anak. Selama bertahun-tahun, aku selalu menjadi orang yang terpinggirkan. Untungnya, setelah ujian masuk perguruan tinggi, aku pergi ke universitas di kota lain dan terus bekerja keras setelah lulus. Keluarga tidak lagi begitu penting bagiku. Aku kembali ke kota ini lagi. Sudah 8 tahun kemudian. Zhang Yao menikah. Dia bersikeras menarikku untuk menjadi pendampingnya. Anehnya, selama bertahun-tahun ini, kami terus berhubungan. Orang-orang yang dulunya tidak memiliki hubungan sama sekali. Entah bagaimana menjadi teman. Aku menyetujuinya. Setelah pesawat mendarat, aku benar-benar merasakan perasaan rindu kampung halaman. Aku langsung menginap di hotel yang diatur oleh Zhang Yao. Dia menikahi wanita kaya. Setiap tamu diatur dengan sangat baik. Malam itu, dia mengadakan pesta penyambutan untuk beberapa teman SMA kami. Tanpa diduga, Bo King benar-benar datang. Zhang Yao berbisik menjelaskan. Tidak mungkin. Kami berdua adalah rekan kerja sekarang.
Ayahnya tidak begitu baik. Benar-benar takdir yang aneh dan menyebalkan. Dia menikahi seorang wanita kaya, Fei Qing. Reaksi pertamanya ketika melihatku adalah ketakutan. Aku mengangguk padanya. Mencibir di sudut yang tidak terlihat. Orang yang tidak tahu akan mengira akulah pelaku bullying. Orang dewasa pandai menyamar. Tidak ada satupun tubuh di biro itu tahun itu. Kemudian, setelah minum terlalu banyak, entah siapa yang menyebut Hao Xiang Yao. Adakah yang tahu kemana dia pergi? Sang Yao bertanya. Semua orang menggelengkan kepala. Hanya ekspresi Boking yang berubah. Sang Yao bertanya lagi. Ayah yang pasif, Wang Xiaomin. Bukankah kamu bilang kamu dan Hao Xiang Yao adalah tetangga? Benar. Kenapa Wang Xiaomin tidak ikut denganmu? Akan ditanyakan seperti ini. Karena sekarang saya dan Wang Xiaomin memiliki hubungan pacaran. 2 tahun lalu. Kami bertemu kembali secara tidak sengaja. Dia melancarkan pengejaran yang gencar terhadap saya, usia yang cocok. Orang yang tepat, saya menerimanya. Begitulah kami berpacaran selama lebih dari setahun. Dopamin menghilang. Hubungan kami mulai memunculkan masalah ini dan itu. Masalah-masalah ini meledak sepenuhnya setelah ibunya muncul. Dia selalu memiliki pendapat terhadap saya. Sementara keluarga Wang Xiaomin diantaranya cenderung memihak. Ibunya sebagai seorang putri. Dia tidak salah. Tetapi sebagai seorang pasangan, dia tidak memenuhi syarat. Dia tidak sebelumnya karena masalah ini. Aku bertengkar dengannya. Dia mengerutkan kening melihatku. Pesimis ya? Aku hanya punya satu hati. Tetapi di dunia ini ada banyak orang yang ingin kucintai. Bisakah kamu tidak membuat keributan tanpa alasan? Hatiku langsung menjadi dingin. Tiba-tiba aku teringat bertahun-tahun yang lalu. KTV yang penuh dengan bau alkohol. Di ruang pribadi. Aku mengenakan kemeja hitam muda. Melihatnya berbicara kepadaku dengan wajah malu-malu. Gadis yang memiliki aroma rumput samar itu menghilang. Digantikan oleh seorang dewasa yang sangat memperhitungkan setiap cinta. Dalam keadaan linglung, aku merasa pergelangan tanganku seolah menegang. Saat itu masih ada seseorang yang duduk di sampingku. Tersenyum dan berkata kepadaku, "Kakak, kamu terlihat sangat tampan hari ini. Akan menyelamatkanku saat bahaya. Aku akan melindungi di depan orang jahat. Karena aku terluka dan kehilangan akal selama bertahun-tahun. Kupikir aku sudah lupa. Tetapi sekarang baru kusadari. Tidak mungkin aku melupakan Wang Xiaomin. Aku berbicara kepadanya seperti berbicara pada diriku sendiri. Jika kamu pernah dicintai 100% oleh seseorang, maka kamu akan tahu bahwa cinta semacam ini tidak akan pernah bisa diterima." Dia berhenti sejenak. Balik bertanya siapa yang pernah mencintaimu 100%. Aku menunduk dan menjawab dengan kedua mata. Orang itu. Aku tidak tahu. Dia selamanya tidak punya tempat. Aku tidak tahu apakah dia sekarang mencintai orang lain. Aku hanya tahu dalam ingatanku. Dia selamanya seperti seorang gadis. Selamanya tulus. Selamanya tangan. Akhirnya aku berkata kepada Wang Xiaomi. Berkata putus? Masalah yang ingin aku ajukan. Aku hanya tersenyum. Dia agak sibuk. Semuanya. Kemudian banyak. Bercanda dan tertawa juga tidak baik. Sepertinya nama ini sepertinya dilupakan oleh semua orang. Sama seperti bertahun-tahun yang lalu. Mempersiapkan pernikahan adalah hal yang sangat rumit. Sang Yao sibuk pergi. Mobil itu rusak. Semua datang dan perbaiki. Berikan kunci itu padaku. Anda bantu saya mencari tempat untuk memperbaikinya. Tidak mungkin. Aku hanya bisa membantunya dengan bantuan ini. Aku menemukan evaluasi. Bengkel mobil yang lebih tinggi. Membawa mobil itu ke sana. Setelah penjelasan singkat, mereka mulai memeriksa. Aku duduk dengan bosan di pintu. Seorang wanita berjalan di depanku sambil menunduk dan bermain ponsel. Tiba-tiba aku merasakan perasaan yang kuat. Tanpa sadar mendongak.
Industri ini jarang memiliki wanita. Dia mengenakan seragam montir. Mengenakan topi dan masker. Menunduk untuk memeriksa mesin saya dan tidak mengatakan apapun kepada rekan di sebelahnya. Aku berdiri. Bergegas maju. Orang itu mendongak. Bahkan jika dia hanya memperlihatkan sepasang mata. Bahkan jika bertahun-tahun telah berlalu. Aku masih mengenalinya dalam sekejap. Hao Xiangyao, suaraku bergetar. Dia berhenti sejenak. Matanya seperti tidak mengenaliku. Sedikit mengernyit. Siapa? Aku melepas maskernya. Saya Xiao Jiba. Dia terus menunduk untuk memeriksa. Bergumam pelan. Aku menahan tubuhku yang gemetar. Aku tidak mengerti mengapa dia berpura-pura tidak mengenaliku. Dan dia selalu lebih muda dulu. Kenapa aku belajar? Jika tidak, aku bisa masuk universitas yang bagus. Sekarang aku melakukan hal yang memalukan di sini. Aku ingin bertanya kenapa kamu ada di sini? Dia menjawab dengan cepat. Apa yang tidak bisa? Aku tersedak. Mari kita bicara, aku ingin tahu apa yang terjadi padanya selama ini. Kemana dia pergi? Kenapa tidak ada yang tahu? Kenapa tidak menghubungiku? Aku sedang bekerja. Dia langsung menolakku. Sangat dingin. Aku menahan perih di mataku. Diam-diam mendorong ke pintu. Oke. Kalau begitu aku akan menunggunya pulang kerja, menjelang senja. Xiangyao akhirnya pulang kerja. Mungkin mengira aku sudah pergi. Dia keluar dari pintu. Berdiri di bawah pohon dan menyalakannya. Di antara cahaya dan bayangan api rokok. Dia mendongak dan melihatku. Aku terkejut sesaat. Aku berjalan mendekat. Mengambil sebatang rokok dari kotak rokoknya dan mengulurkannya ke. Dia meminta korek api di depannya. Dia tidak bergerak. Tidak melihatku. Rokokku tidak enak. Aku menahan tawa. Aku sudah mendongak dan menyalakan rokok di ujung jarinya. Gerakan yang sedikit ringan. Sangat marah. Kerutanku semakin dalam. Dia mengembuskan asap. Dia menjawab dengan cepat. Kenapa kamu pergi kemana? Dia memadamkan puntung rokok. Dengan dagu terangkat. Menunjukkan kesombongan. Sudut mulutnya menarik senyum sinis. Untuk sesaat. Sepertinya aku melihat Hao Xiangyao yang dulu. Dia menyamping dan melewati bahuku. Meninggalkan sepatah kata yang penuh dengan kedinginan, tidak ada komentar. Selama beberapa hari berturut-turut, aku muncul di bengkel mobil. Oke. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Hao Xiangyao selama bertahun-tahun ini. Tapi selain satu kalimat, mobilmu sudah diperbaiki? Dia tidak mengatakan apapun lagi padaku. Hari ini, aku berada di depan pintu lagi. Menunggu hingga malam, Hao Xiangyao berganti pakaiannya. Mengenakan tudung jaketnya. Bahkan tidak melirikku. Langsung meninggalkanku. Aku buru-buru mengikutinya di antara kebingungan. Waktu berlalu. Posisi kita bertukar. Dulu dia selalu mengikutiku. Aku berusaha keras untuk melepaskannya. Dan sekarang aku mengikutinya, tapi dengan cepat kehilangan jejaknya. Aku berdiri di pinggir jalan yang ramai. Tiba-tiba aku memikirkan sesuatu, aku seperti orang gila. Bergegas ke tempat yang familiar itu. Rumah tempat aku dan ibuku tinggal selama setahun. Aku merasa Hao Xiangyao baru saja membuka pintu. Setelah reuni, dia akhirnya menunjukkan ekspresi kedua selain ketidakpedulian. Aku mendorong masuk ke dalam rumah sebelum dia. Dia tidak bergerak. Hanya menatapku lama sebelum menarik sudut bibirnya. Percaya atau tidak? Aku akan menelepon polisi sekarang. Aku mundur selangkah. Di sini juga rumahku. Dia membanting pintu. Menekanku ke dinding di belakangku. Sudut matanya memerah. Bernapas sedikit tersengal-sengal. Setelah 8 tahun, aku akhirnya melihat penampilannya lagi dengan jelas. Dia lebih tinggi, wajahnya cantik.
Jauh lebih dewasa. Aroma dupa samar yang akrab menghilang. Digantikan oleh aroma asap yang samar. Suhu tubuh yang panas mengingatkanku. Kita semua sudah dewasa. Bolehkah aku menciummu? Dia tiba-tiba tertegun. Sebelum dia sempat bereaksi. Aku yang dengan kuat menciumnya. Bertahun-tahun lalu di hari hujan itu. Aku pertama kali menciumnya di sini. Saat itu dia membeku tanpa bergerak. Dan kali ini dia membalas ciumanku. Penuh gairah dan semangat. Udara perlahan menipis. Sentuhan tubuh yang ambigu. Aku menahan pinggangnya. Mendudukannya di sofa. Dia duduk di pangkuanku. Aku mendongak dan bertanya padanya. Jari telunjukku masuk rambutnya. Menyentuh bekas luka itu. Seperti menekan sebuah tombol. Kami perlahan berhenti bergerak. Dahi kami bersentuhan. Xiang Yao, kemana saja kamu selama ini? Hao Xiang Yao masih tidak memberitahuku. Malam itu dia mengantarku kembali ke toko. Dia mengatakan padaku untuk tidak mencarinya lagi. Tentu saja aku tidak akan menurutinya. Setelah itu aku lebih sering mencari Hao Xiang Yao. Hari ini dia bergaul dengan rekan-rekannya. Mereka tidak tahu urusan antara aku dan Hao Xiang Yao. Aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Saling berunding dan merencanakan. Kemudian aku bertanya tentang pengalaman Hao Xiang Yao, dia sudah hampir setahun di sini. Sepertinya dia diperkenalkan oleh teman bos, sangat pintar. Semua yang dipelajari akan langsung dikuasai. Kadang-kadang kami para guru senior harus berdiskusi dengannya. Aku berpura-pura terkejut. Namun dalam hati aku tidak terkejut sama sekali. Dia selalu menjadi yang terbaik di sekolah menengah. Usianya masih muda. Bagaimana mungkin dia tidak pintar? Tetapi mereka juga tidak tahu. Sebelum ini, apa yang dilakukan Hao Xiang Yao? Dia tidak pernah secara sukarela menyebutkannya. Selama ini, aku setiap hari muncul di depan Hao Xiang Yao. Dia memasang wajah tidak peduli. Tetapi aku bisa melihat bahwa dia sengaja melakukannya. Ketika aku menatapnya, dia selalu mencuri pandang padaku. Ketika aku bergaul dengan rekan-rekannya. Dia, mereka. Tapi dia dan mereka tidak ada di sini. Tapi mereka akan keluar tahun depan. Dia sepertinya agak peduli. Tapi semua tindakanku ada jejaknya. Tapi selain pengalamannya di masa lalu, Zhang Yao mengajak kami sekelompok pengiring pria untuk tidak membicarakannya. Aku tidak mencari Hao Xiang Yao. Mencoba? Zhang Yao tiba-tiba menunjuk ke satu set pakaian pengantin pria. Kamu pasti terlihat bagus mengenakan setelan ini. Mau mencobanya? Tidak perlu. Cobalah. Apakah kamu tidak ingin melihat seperti apa dirimu saat mengenakan jas? Aku menatap jas itu tanpa berkata apa-apa. Pramuniaga dengan tepat waktu berkata jika kamu menyukainya, kamu bisa mencobanya. Dia mendorongku ke ruang ganti seperti ini. Jas itu pas secara tak terduga. Setelah berganti pakaian, Zhang Yao membawaku untuk menata rambut. Saat penata rias mengeringkan rambutku, ponselku tiba-tiba berdering. Itu adalah nomor asing. Aku mengangkatnya dengan ragu. Halo. Halo. Pesimis? Ya. Ternyata itu suara Boking. Ada apa? Di seberang sana terdiam. Aku mengerutkan kening. Tidak apa-apa. Aku menutup telepon. Sebenarnya saat itu sepertinya ada Yao. Aku tiba-tiba menahan napasnya. Boking melanjutkan. Dia menemukan sepupu saya saat itu seperti orang gila. Dia melakukan tindakan yang mematikan. Menusuknya beberapa kali. Kemudian sepertinya Yao dijatuhi hukuman beberapa tahun. Hal ini tidak pantas. Dia tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Termasuk aku. Sepupu mendengar ini. Otakku sudah kosong. Zhang Yao memanggilku tetapi aku tidak mendengarnya. Sedang menelepon siapa? Begitu asyik. Dia dengan penasaran melihat ke ponselku. Layar sudah mati. Melihat aku tidak bereaksi. Dia menarikku bangun. Cepat keluar.
Ada kejutan. Dia menarikku ke ruang bunga di toko gaun pengantin untuk berfoto. Sekelompok orang berdiri di samping tersenyum melihatku. Detik berikutnya pintu didorong terbuka. Wang Xiaomin mengenakan gaun pengantin. Memegang bunga, perlahan berjalan ke arahku. Dia berhenti di depanku, maafkan aku. Dulu aku yang salah. Sekarang aku akan mencintaimu dengan sepenuh hati. Jika kamu tidak sempat menikahiku, aku sendiri yang akan menikahimu di tengah sorakan orang banyak. Zhong. Akhirnya aku sadar, aku yang berinisiatif. Aku, lamaranmu sangat sempurna. Tapi pikiranku dipenuhi keraguan. Gambaran itu tiba-tiba terputus dan berkedip. Kadang 8 tahun lalu. Kadang 8 tahun kemudian. Akhirnya berhenti di bangsal rumah sakit di malam hujan itu. Gadis itu memegang tanganku. Berbisik, "Jangan pergi." Semua orang berseru. Di tengah suara itu, aku melarikan diri. Wang Xiaomin tidak mungkin mencintaiku dengan sepenuh hati. 8 tahun lalu. Dia diam saat orang lain menindasku. 8 tahun kemudian. Dia selalu memihak ibunya sendiri. Aku berlari dengan seluruh tenaga. Berlari di antara kerumunan. Melompat ke antara mobil, sopir truk menatapku dengan curiga. "Kamu kabur dari pernikahan?" Aku mengerutkan mata. Aku tersenyum. Aku tahu. Aku pergi mencari orang yang aku cintai. Saat Hao Xiangyao melihatku, dia baru saja menyalakan sebatang rokok. Dia menatapku. Matanya menunjukkan sesaat, rokok itu terselip di antara jari-jarinya. Kemudian, dia bilang dengan suara yang bagus dan teredam, seolah-olah dengan susah payah dia mengucapkan kata-kata itu. Lalu bertanya, "Mau menikah?" "Ya." Tidak lupa mengembalikan surat cinta adik kelas dengan lembut. "Kembalilah." Dia tersenyum. Berpura-pura santai bercanda. Aku sengaja membiarkanku melihat sekilas. Aku takut saat sampai di sini. Tiba-tiba berhenti. Dia menunduk dan menyesap. Dia perlahan mendekatinya. "Kamu takut apa?" Dia mendongak dan menatapku. Dia seperti langit malam yang hancur. Suaranya sangat rendah. "Aku akan merebut pernikahan." Aku malah tersenyum. Air mata keluar. "Hao Xiangyao. Aku ingin menikah." Aku menunduk menatapnya. Suara sedikit bergetar. "Maukah kau menikah denganku?" Dia seperti tidak mengerti. Matanya sedikit membesar. Detik berikutnya dia langsung memelukku erat. Tapi suaranya tercekat. "Aku sudah tahu semuanya." "Tidak apa-apa. Kau masih punya aku. Aku akan memeluknya." "Kau benar-benar bodoh. Karena bajingan seperti itu tidak layak melakukan apapun." Dia memelukku erat. "Demi kamu, semuanya layak dilakukan." Aku perlahan menanggungnya. Berlutut, aku memeluk kepalanya. "Hao Xiangyao. Maukah kau menikah denganku?" Aku dan Hao Xiangyao bukanlah orang yang sempurna. Di masa muda yang gelap dan lembab, nasib kami terjalin, terhubung, berpisah selama bertahun-tahun. Dua orang yang tidak sempurna. Menerobos duniawi dan prasangka. Bersatu. Pada hari pertunanganku dengan Hao Xiangyao, kami pergi ke kampung halaman bersama untuk mengunjungi ibuku. Dia berada di Nanshan sepanjang tahun itu. Langit cerah dan pemandangannya indah. Hao Xiangyao membuat jimat yang sama persis untukku lagi. Aku membawanya berdiri di depan ibuku. Sambil tersenyum berkata, "Bu, aku tidak akan kehilanganmu lagi kali ini, jangan khawatir. Aku pasti akan bahagia." Di batu nisan, foto hitam putih ibuku. Tersenyum lembut, seolah menjawab, "Memberkati kita." Sebulan kemudian, di bawah saksi semua kerabat dan teman, aku dan Hao Xiangyao menikah. Aku dan Hao Xiangyao, dua orang yang pernah tersandung-sandung dalam lumpur masa muda, akhirnya menemukan Annie dalam pelukan masing-masing.
Setiap hari aku sangat menghargai waktu yang kuhabiskan bersamanya. Karena kita pernah kehilangan satu sama lain. Jadi setiap momen sekarang terasa sangat berharga. Tahun pertama setelah menikah. Hidup kami menyambut kehidupan kecil yang baru. Ketika aku pertama kali menggendong tubuh kecil yang lembut itu. Melihat mata jernih anak itu. Hatiku dipenuhi dengan cinta yang belum pernah terjadi sebelumnya. Aku menamai anak itu Xiao Bing. Setiap pagi aku akan bangun dengan ciuman dari Hao Xiang Yao. Dia selalu bangun lebih awal dariku. Menyiapkan sarapan. Lalu dengan lembut membangunkanku. Dia selalu memprioritaskan aku dalam segala hal. Membuat keputusan dari sudut pandangku. Dalam dirinya, aku merasakan 100% cintanya padaku. Aku sangat puas dengan kehidupan saat ini. Terkadang setelah anak itu tertidur, kami duduk bersama di balkon, menatap bintang-bintang, berbagi impian dan rencana masa depan kami. Hao Xiang Yao pasti akan memberiku saran terbaik. Kebijaksanaan dan ketabahannya adalah sandaranku yang terbesar. Aku sangat tahu, pernikahan ini bukan hanya penyatuan dua orang, tetapi lebih merupakan penyembuhan bersama dari dua jiwa yang pernah terluka. Aku menghargai setiap saat bersama Hao Xiang Yao. Karena aku tahu, tidak peduli seberapa sulit jalan di masa depan. Selama kita bergandengan tangan, tidak ada yang tidak bisa kita atasi. Cinta kita telah melewati ujian waktu. Sekarang kita hanya ingin menggunakan sisa hidup kita untuk membuktikan bahwa cinta kita satu sama lain abadi. Aku pasti akan mencintai Hao Xiang Yao dengan baik. Dan tidak akan pernah kehilangan wanita yang mencintaiku seperti hidupnya ini lagi.